sahabat si Ember, selamat Paskah. Semoga kalian tetap sehat, selalu gembira, dan dapat semangat baru, kegembiraan baru bersama Kristus yang bangkit. Kalian pasti tahu tentang ghosting, ya kan? Istilah yang belakangan ini semakin populer. Katanya sih ada kaitannya dengan anak presiden yang melakukannya terhadap pacarnya, lalu mamanya pacarnya nggak terima, dan blow up di medsos, ya. Yang jelas istilah ini memang semakin populer. Seorang teman Romo juga membuat tulisan tentang hal ini, seorang teman lain membuat podcast yang bicara juga tentang ghosting ini, ya. Nah, tahu nggak? Kalian pasti kaget kalau saya kasih tahu. Ternyata Yesus juga pelaku ghosting, ya. Tapi tentu berbeda, ya. Ghosting kan konotasinya jelek, ya. Itu katanya perbuatan yang ya kurang bertanggung jawab, pengecut atau yang semacam itulah. Dan efeknya pada si korban, pada yang menerima perlakuan ghosting itu tidak baik, ya. Secara psikologis bisa membuat dia kemudian semakin merasa insecure, merasa dirinya kurang, bertanya-tanya apa yang salah dalam dirinya, lalu segala macam konsekuensi lain. Ya. Tetapi ghosting yang dilakukan Yesus sama sekali berbeda. Yesus bukan pengecut, Yesus bukannya tidak bertanggung jawab, Yesus tidak juga mau lari dari kita semua, ya. Tetapi justru apa yang dilakukan Yesus sebaliknya. Yesus justru melakukannya demi kita. Ya, sebenarnya dia bukannya mau pergi dari kita, tetapi Yesus yang bangkit itu memang menjadi suatu realitas yang sangat berbeda. Sebelumnya Yesus hidup bersama murid-muridnya. Dia Allah sekaligus manusia. Para murid masih bisa mengenali dia sebagai manusia. Tapi setelah Yesus mati, wafat, lalu bangkit, nah, Yesus menjadi Yesus yang berbeda, realitas yang sangat berbeda, yang tidak mungkin dikenali oleh para murid, kecuali Yesus sendiri mau menunjukkan dirinya, memperlihatkan dirinya, mau membuat para murid ini mengenali kehadirannya. Ya. Nah, maka sama sekali berbeda. Dan juga Yesus tidak mau sungguh-sungguh tidak bisa dikenal, tidak bisa ditemui lagi oleh para murid. Justru Yesus ingin agar para muridnya selalu mengenali dia, bisa menemui dia lagi. Maka dia menampakkan diri. Nah, itulah yang dilakukan Yesus, menampakkan diri kepada para muridnya. Juga dua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus dalam suasana hati yang kemerungsung, kata orang Jawa. Ya. Suasana hati yang sedih, kecewa, bingung, gelisah, gitu. Apa yang mereka harapkan tidak terwujud. Nah, pada saat itu Yesus hadir bersama mereka. Teman-teman yang terkasih, karena Yesus tadi melakukan ghosting itu dalam hidup kita, memang kita kadang-kadang atau berulang kali ya mengalami kita tidak bisa bertemu dengan Yesus. Kita tidak bisa menemukan Yesus. Kita mencari Yesus, mengharapkan pertolongannya, tetapi seolah-olah Yesus tidak ada. Kita tidak bisa menemukan dia. Dia tidak ada di tempat kita mencarinya. Nah, kalau itu yang terjadi, kita belajar dari peristiwa Paskah ini, bahwa Yesus tidak pernah sungguh-sungguh tidak ada. Ya. Hanya seolah-olah saja dia tidak ada, dia tidak hadir. Tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah dia ada, dia hadir. Hanya kita, murid-muridnya ini, yang kurang mampu mengenali kehadirannya. Mungkin kadang-kadang kita merasakan, tetapi kita tidak mengenali bahwa itu adalah kehadiran Yesus. Seperti yang terjadi pada dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus itu. Ya. Mereka ketika curhat-curhat, kecewa dan lain-lain, ya, di tengah jalan, lalu Yesus hadir bersama mereka, omong kepada mereka, bahkan menjelaskan seluruh kitab suci. Hati mereka berkobar-kobar mendengar Yesus yang menjelaskan isi kitab suci itu. Tetapi mereka belum mengenali kehadiran Yesus, belum mengenali bahwa yang bicara dengan mereka itu adalah Yesus sendiri. Baru kemudian ketika sudah sampai di rumahnya,
lalu mereka ngajak Yesus mampir dijamu, perjamuan makan. Nah, waktu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, barulah mereka mengenali bahwa yang dari tadi omong bersama mereka kepada mereka, menjelaskan seluruh kitab suci kepada mereka, itu adalah Yesus sendiri. Nah, teman-teman yang terkasih, ini mau mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa memang kadang-kadang dalam hidup kita, ya, kita tidak bisa mengenali kehadiran Yesus, ya. Tidak bisa, mungkin juga merasakan agak sulit mengalami, agak sulit mengenali, agak sulit. Tetapi itu tidak apa-apa. Jangan putus asa karena berpikir bahwa Yesus benar-benar tidak ada. Yesus selalu ada. Hanya mungkin ada sedikit persoalan dalam diri kita. Kenapa? Ya mungkin kita tidak cukup membuka hati kepadanya. Mungkin kita mencari tempat yang salah. Mungkin kita tidak melakukan PR kita sehingga kita tidak bisa mengenali kehadiran Yesus. Hari ini dari cerita Injil Lukas kita belajar ada dua hal yang amat penting dan mendasar yang memampukan kita untuk merasakan dan mengenali kehadiran Yesus. Yang pertama, kitab suci. Membaca kitab suci. Para murid bisa berkobar-kobar hatinya waktu Yesus bicara dengan mereka, tapi karena Yesus membicarakan atau menjelaskan isi kitab suci. Dan para murid ini sudah membaca, mengenal kitab suci. Waktu dijelaskan, hati mereka berkobar-kobar. Hati kita bisa berkobar-kobar juga merasakan kehadiran Yesus hanya kalau kita juga pernah membaca kitab suci, bahkan setia membacanya. Bukan hanya sesekali atau bahkan tidak pernah membaca kitab suci. Yang kedua, tadi saya katakan para murid belum mengenali kehadiran Yesus meskipun merasa hatinya berkobar-kobar. Kapan mereka mengenali? Ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Nah, ini mau mengajarkan kepada kita, mau mengingatkan kita tentang soal Ekaristi. Peristiwa pemecahan roti yang dikerjakan oleh Yesus sendiri, yang mengingatkan kita akan perjamuan malam terakhir, ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan mengatakan, inilah tubuhku, terimalah dan makanlah. Maka teman-teman, ini mau memanggil kita kembali untuk datang, setia datang hadir dalam Ekaristi, merayakan Ekaristi. Jangan tunggu seminggu sekali, rayakan setiap hari. Saat-saat ini justru sangat menguntungkan bagi kita. Kita bisa Ekaristi setiap hari dengan lebih mudah. Cukup ambil HP, cukup ambil laptop. Semoga punya data atau wifi, kita bisa connect ke internet, saluran YouTube manapun yang kita inginkan yang menyediakan live streaming misa setiap hari. Ada banyak pilihan. Ya. Hadir, rayakan Ekaristi setiap hari dengan setia. Dua hal ini sungguh-sungguh akan membantu kita untuk mengenali kehadiran Yesus yang bangkit dalam hidup kita, juga justru dalam masa-masa sulit hidup kita. Baca kitab suci. Rayakan Ekaristi, temukan, alami kehadiran Yesus yang bangkit. Haleluya. Saya Romanano. Oh ya, teman-teman terkasih, saya mau menyampaikan sesuatu. Seingat saya memulai video-video renungan si Ember itu pada masa Oktav Paskah. Maka sekarang berarti sudah hampir setahun, atau kalau boleh saya katakan sudah 1 tahun, ya, paling kurang 1 tahun liturgi, 1 siklus. Dan saya sangat senang bisa membantu teman-teman lewat renungan-renungan saya, kalau itu memang membantu, ya. Dan saya berterima kasih kepada semua yang sudah memberi dukungan dalam bentuk apapun, ya, memberi support. Saya sampaikan bahwa saat-saat ini ada hal-hal lain juga, pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan perhatian, tenaga, waktu dari saya. Sementara Tuhan memberikan kepada kita hanya 24 jam 1 hari, tangan saya hanya 2, tenaga perhatian saya ya segitu-gitunya aja. Maka saya harus membuat pilihan dan prioritas. Itu berarti konsekuensinya si Ember barangkali tidak bisa
datang ke hadapan teman-teman semua setiap hari seperti biasa. Mudah-mudahan masih bisa datang seminggu sekali atau sesekali datang ya. Yang jelas saya tidak akan berhenti menginspirasi dan berkontribusi, mungkin dengan cara-cara yang lain. Ya, mohon doa untuk saya dan untuk karya-karya Ordo Karmel secara keseluruhan. Saya juga berdoa untuk kalian semua supaya kalian tetap sehat, gembira, bangkit bersama Kristus yang bangkit, dan juga kita bersama-sama bisa menginspirasi dan berkontribusi. Tuhan memberkati.